Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi analisis laporan keuangan tentang analisis kebangkrutan. Nah, apa sih analisis kebangkrutan itu? Jadi analisis kebangkrutan adalah analisis awal untuk kita, misalnya sebagai seorang analis keuangan, memperoleh satu tanda-tanda awal begitu ya, atau kita sebutnya adalah early sign. Tanda-tanda awal, eh, diagnosa, atau prediksi. Nah, tentang satu kondisi perusahaan yang mungkin hampir mendekati kebangkrutan. Nah, jadi misalnya sama seperti dokter begitu yang memberikan diagnosa tentang kondisi pasiennya, maka kita sebagai seorang analis juga kita bisa memberikan diagnosa atas kondisi satu perusahaan berdasarkan kinerja laporan keuangannya. Nah, kenapa kita perlu pahami ini atau kita perlu belajar ini? Nah, dari perspektif seorang kreditur, nantinya ketika dia akan memberikan pinjaman, ketika misalnya melihat bahwa calon debiturnya sudah tidak mampu untuk melunasi pinjamannya atau tidak memungkinkan untuk membayar pinjaman, maka dia bisa mengatur strategi begitu terkait apa-apa saja yang dia perlu lakukan untuk mengantisipasi gagal bayar pinjaman tersebut. Gagal bayar. Nah, dari sisi investor atau obligasi, ketika misalnya melihat satu perusahaan ada di kategori akan bangkrut, maka perusahaan investor itu bisa mengantisipasi lebih awal kemungkinan tersebut, misalnya dengan menjual saham yang dimiliki sebelum perusahaan itu menjual saham yang dimiliki. Sebelum perusahaannya benar-benar bangkrut. Nah, dari sisi pemerintah, pemerintah ini punya kepentingan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang punya potensi bangkrut. Kenapa? Ketika misalnya banyak perusahaan yang bangkrut, maka akan banyak tenaga kerja yang menganggur. Nah, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang dia sifatnya adalah padat modal, padat karya. Nah, dia yang perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja manusia. Ketika misalnya perusahaan tersebut bangkrut, maka jumlah tenaga kerja yang menganggur juga jadi bertambah. Nah, tentunya ini juga akan berdampak pada ekonomi nasional. Nah, dari perspektif akuntan, atau dari perspektif auditor begitu. Nah, ketika auditor menemukan perusahaan ini akan bangkrut, maka auditor juga bisa menjelaskan pada bagian subsequent event. Nah, bagi manajemen, ini juga sangat berpengaruh ketika misalnya manajemen diinfokan bahwa perusahaan ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, maka manajemen bisa mengambil beberapa langkah strategis, misalnya restrukturisasi keuangan, terus misalnya merger dan akuisisi, atau melakukan optimalisasi, optimalisasi efisiensi biaya. Nah, dari mana kita bisa menentukan satu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tidak? Nah, ada beberapa sumber informasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah sumber internal. Sumber internal itu kita bisa melihat dari aliran kasnya. Nah, apakah kas operasionalnya dalam keadaan positif atau justru dalam keadaan negatif? Nah, perusahaan yang sehat cenderung kas operasionalnya justru tumbuh dalam keadaan positif. Justru sebaliknya, perusahaan oleh oleh kas dari aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Nah, jadi kas positif itu belum tentu secara keseluruhan bagus, tapi dilihat juga kas positifnya ini sumbernya dari mana. Kalau misalnya secara operasional saja sudah negatif,
lalu positifnya disumbang dari kas investasi dan kas pendanaan, berarti kemungkinan perusahaan mendapatkan kas dengan cara menjual aset atau dengan cara meminjam ke perbankan. Yang kedua adalah kita bisa membaca dari strategi perusahaan di bagian annual report-nya. Nah, perusahaan punya strategi apa ke depannya untuk mengembangkan usaha perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah kita membaca secara fundamental dari analisis laporan keuangan. Nah, dari sisi eksternalnya, kita bisa lihat dari lembaga rating. Biasanya ada satu lembaga independen yang dia memberikan nilai atas kinerja perusahaan mulai dari A3, A, B, B, C, C, D. Nah, yang paling kecil nilainya adalah C dan D. Berarti ketika kita melihat suatu perusahaan diberikan rating A, maka secara tidak langsung performa keseluruhan perusahaan tersebut, performa perusahaan tersebut masuk dalam kategori baik atau sehat. Nah, di bagian laporan keuangan, kita bisa menggunakan analisis yang namanya analisis univariat dan multivariat. Apa itu univariat dan multivariat? Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Tapi pada dasarnya, di laporan keuangan itu kita bisa melakukan prediksi menggunakan beberapa pendekatan model. Nah, model yang paling umum adalah disebut dengan Altman Z-score. Terus ada yang disebut dengan Zeta model, Sound of Score. Nah, yang paling baru adalah model neural network dan machine learning model. Nah, ini menggunakan eh, pendekatan terkomputerisasi untuk melihat pola-pola terkomputerisasi. Untuk melihat pola-pola dalam laporan keuangan, apakah perusahaan tersebut mengalami eh, cenderung akan mengalami kebangkrutan atau tidak. Nah, kita bahas prediksi kebangkrutan pendekatan univariat. Nah, univariat ini, uni berarti artinya dia tunggal. Maka pendekatan ini bisa digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan atau asumsi bahwa keuangan perusahaan tersebut mengalami kesulitan dengan beberapa variabel pendukung. Nah, di sini ada 4 variabel yang bisa menunjukkan apakah perusahaan tersebut eh, mengalami kesulitan keuangan atau tidak dan diprediksikan bangkrut atau tidak. Yang pertama adalah rate of return-nya. Berapa sih persentase imbal hasil dari investasi perusahaan tersebut? Yang kedua, bagaimana penggunaan hutang tersebut? Yang ketiga adalah cost of fixed asset. Jadi bagaimana eh, fixed asset, cost of fixed asset, bagaimana biaya-biaya tetap di perusahaan tersebut bisa tetap ada ke depannya. Terus yang terakhir adalah fluktuasi return saham. Nah, kenapa disebut univariat? Karena masing-masing variabel ini, walaupun ada 4, dia berdiri sendiri. Begitu. Nah, pertama kita lihat dari rate of return-nya. Nah, perusahaan yang bangkrut itu punya kategori atau punya kriteria yang cenderung tingkat return-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi nanti kita bisa bandingkan benchmark gitu ya. Benchmark dengan perusahaan sejenis atau perusahaan sektor sejenis. Nah, ini sudah kita bahas di analisis eh, komparasi, cross section, analisis cross section. Yang kedua adalah penggunaan hutang. Nah, perusahaan yang akan cenderung bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan biasanya punya nilai hutang yang relatif tinggi. Nah, ini indikator yang kedua dan indikator yang ketiga adalah perusahaan yang bangkrut atau cenderung akan mengalami kesulitan keuangan ketika biaya tetap lebih kecil. Nah, biaya tetapnya itu lebih kecil gitu. Ketika perlindungan terhadap biaya tetapnya lebih kecil, artinya dia tidak punya kecukupan dana. Nah, biaya tetap itu berhubungan dengan apa? Dengan operasional, fixed cost kan.
Nah, ketika cost-nya tidak mencukupi, maka berarti dia akan mengalami kesulitan keuangan. Nah, terus yang terakhir adalah perusahaan cenderung punya return saham yang rata-rata berfluktuasi atau fluktuasinya tinggi, naik turunnya tinggi gitu. Maka dia akan punya kecenderungan untuk bangkrut. Variat ini punya kelemahan karena dia satu variabel, maksudnya ada konflik antar variabel. Nah, tapi kalau Altman ini diprediksi menggunakan beberapa model. Jadi Altman ini adalah salah Z-score. ZI persamaannya adalah 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1 dikali X5. X1-nya dihitung dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2-nya dihitung dengan laba ditahan dibagi total aset. X3-nya laba sebelum bunga dan pajak, berarti earning before income and tax dibagi dengan total aset. X4-nya nilai pasar saham biasa dan preferen atau nilai saham dibagi dengan nilai buku total hutang. X5-nya penjualan dibagi total aset. Nah, jadi nanti nilai-nilainya tinggal dimasuk. Lalu bagaimana untuk model yang perusahaan tidak go public? Nah, kalau misalnya perusahaannya tidak go public, maka dia menggunakan persamaan yang ini. Jadi persamaannya berbeda, bukan menggunakan persamaan yang di slide sebelumnya. Nah, ketika dia perusahaan non-go public, maka tidak ada yang berkaitan dengan saham, karena dia nggak go public. Nah, maka nanti muncul nilai ZI. Lalu kriterianya seperti apa? Kalau misalnya nilainya kurang dari 1,2, maka perusahaannya punya potensi bangkrut atau kesulitan keuangan. Tapi kalau misalnya nilainya lebih dari 2,9, maka kemungkinan bangkrutnya rendah. Potensi bangkrut tinggi, 2,9, bangkrutnya rendah. Tapi kalau misalnya dia berada di ZI-nya, berada di rentang antara 1,2 sampai 2,9, nah ini masih dalam kategori abu-abu. Bisa saja bangkrut kalau misalnya dia sampai di bawah 2,9, tapi kalau misalnya dia naik di atas 2,9, berarti tidak bangkrut. Abu-abu artinya berada di tengah atau moderat. Nah, itu untuk model Altman Z-score. Selanjutnya, ada satu model tambahan, yaitu adalah model Groover. Nah, kalau misalnya model Altman Z-score, apa bedanya model Groover dengan model Altman ini? Kalau model Groover ini, dia nambah variabel yang satu tingkat akurasinya lebih tinggi dan dianggap model Groover ini lebih modern dan relevan untuk berbagai sektor. Kenapa? Karena Groover ini dia mempertimbangkan likuiditas, stabilitas keuangan, kinerja keuangan, return investasi, profitabilitas, sama efisiensi operasional. Nah, persamaannya adalah GI ini adalah Groover Index atau Groover modelnya 1,650 ini koma dikali X1 ditambah 3,404 dikali X2 dikurangi 0,0016 dikali X3 ditambah 0,0057. Nah, X1-nya adalah rasio modal kerja terhadap total aset. Nah, rasio modal kerja ini bisa dihitung dari aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Nah, rasio laba kotor dibagi total aset atau laba kotor dibagi total
aset, X2-nya, X3-nya adalah return on asset. Berarti laba bersih dibagi total aset. Nah, jika nilai GI-nya lebih dari nol, maka perusahaan tidak berisiko bangkrut. Tapi kalau GI-nya kurang dari nol, maka perusahaan berisiko bangkrut. Atau sederhananya adalah selama GI-nya positif, berarti perusahaan tidak bangkrut. Tapi kalau misalnya nilai GI-nya negatif, maka perusahaan berisiko untuk bangkrut. Nah, setelah nanti kita punya informasi apakah perusahaan punya kesulitan atau keuangan atau tidak, maka ada beberapa pendekatan. Misalnya, perusahaan ternyata dinyatakan punya kesulitan keuangan atau diprediksi akan bangkrut. Ada dua perbaikan untuk mengatasi kesulitan keuangan secara informal maupun secara formal. Biasanya, informal dilakukan ketika masalahnya belum begitu besar. Ya, misalnya dilakukan perpanjangan jatuh tempo. Jadi, hutangnya tuh direkomposisi ulang. Misalnya jatuh temponya 1 tahun, diperpanjang menjadi 2 tahun. Nah, bisa melakukan extension, perpanjangan, atau misalnya bisa melakukan composition. Nah, itu informal. Tapi kalau misalnya masalahnya sudah genting begitu, maka langkah formal yang bisa dilakukan adalah yang pertama reorganisasi, jadi merubah struktur modalnya, atau misalnya perusahaan bisa melakukan merger dan akuisisi. Dan menggabungkan perusahaan dengan perusahaan sejenis yang lebih profitable. Nah, ini ada soal latihan. Jadi nanti dari soal latihan ini ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Ada neraca dan laba ruginya. Silakan menentukan berdasarkan Altman Z-score dan Grover model perusahaan mana dari A dan B yang kemungkinan punya potensi kebangkrutan yang lebih tinggi atau punya potensi kesulitan keuangan. Silakan nanti dikerjakan lalu dikumpulkan di Edlink. Itu yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.